Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutnaisya Violita dengan NIM A1D1250556 dari ruang 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Yang pertama, perlengkapan yang dibutuhkan dalam memandikan jenazah yaitu tempat memandikan jenazah di tempat yang tertutup. Yang kedua, air secukupnya. Yang ketiga, sabun, air yang diberi bubuk kapur, barus, dan wangi-wangian. Yang keempat, sarung tangan untuk memandikan jenazah. Yang kelima, sedikit kapas. Dan yang keenam, potongan atau gulungan kain kecil-kecil. Dan yang terakhir ada handuk dan kain basahan. Cara memandikan jenazah yang pertama itu meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Yang kedua, yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Yang ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Setelah itu, bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Yang kelima yaitu bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Yang keenam, siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Yang ketujuh, kemudian siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Niat memandikan jenazah perempuan yaitu nawaitul ghusla adaan hajihil mayyiti lillahi ta'ala. Niat memandikan jenazah laki-laki yaitu nawaitul ghusla adaan hazal mayyiti lillahi ta'ala. Bisa juga dengan membaca istighfar dan doa seperti astaghfirullahalazim, dan doa untuk jenazah yaitu Allahumma firlahu warahmu wa'afihi wa'fu anhu. Selanjutnya, cara memandikan jenazah. Yang pertama yaitu siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Selanjutnya, memiringkan jenazah ke kiri, lalu basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Yang ketiga, siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Yang keempat, siram dengan air kapur dan barus. Yang kelima yaitu jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwuduk sebelum sholat. Yang keenam yaitu perlakuan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Yang ketujuh, jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Yang kedelapan, bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Kesembilan, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Kesepuluh, selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur atau barus. Ketentuan mengkafani jenazah. Terdapat sedikit perbedaan soal cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan. Untuk mengkafani jenazah laki-laki, maka akan membutuhkan kain kafan sebanyak 3 lembar, sedangkan untuk mengkafani jenazah perempuan memerlukan 5 helai kain kafan. Sebelum menyusun kain kafan, bagian-bagian tubuh yang berlubang dan pada anggota untuk sujud ditutup kapas yang diberi wewangian. Kapas tersebut diikat tali dari potongan kain kafan yang nantinya akan dilepas di kuburan. Bagian anggota tubuh yang berlubang antara lain hidung, mulut, telinga, dan kemaluan. Bagian anggota tubuh untuk sujud antara lain dahi, telapak tangan, lutut, jari-jari kaki, persendian, dan anggota yang tersembunyi seperti belakang lutut, ketiak, dan belakang telinga.
Amalan yang dianjurkan seperti membaca surah Al-Fatihah, membaca salawat kepada Nabi, memperbanyak doa dan zikir dengan suara lembut dan menjaga adab serta kehormatan jenazah. Lanjut lagi, cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama, siapkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapisan pertama. Yang kedua, bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Lalu yang ketiga, beri wewangian pada kain kafan lapis pertama. Yang keempat, bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapis kedua. Bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapis ketiga. Lalu letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. Tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Yang terakhir, ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan. Cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah, kemudian letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Lalu, persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan kapas yang sudah diberikan wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Lanjut lagi, setelah kain kafan siap, lalu angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Yang keenam, letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh, seperti halnya pada jenazah laki-laki tadi. Yang ketujuh, selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk rambut panjangnya bisa dikepang menjadi 2-3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Dan yang terakhir, selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu, ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.